Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat GKW Petra Pondok Pucung yang dikasihi Tuhan. Selamat Hari Raya Paskah pada hari ini. Tuhan Yesus sudah bangkit, haleluya. Mari jemaat mengucapkan selamat beribadah kepada saudara-saudara secara daring dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya kesetiaan beribadah kita merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan yang membawa berkat bagi kita dan sesama. Tema ibadah Hari Raya Minggu Paskah adalah Kristus sudah bangkit. Kita memperoleh hidup dengan pelayanan firman pada pagi ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Charles M. Gultom. Saudara-saudara, pada waktu fajar, Maria Magdalena dan Maria yang lain datang ke kubur Yesus. Malaikat dengan sinar sakti menyampaikan berita sukacita bahwa Kristus bangkit. Dan hari ini, dalam ibadah fajar kita ini, kita mau menyelami kisah dua wanita ini menjadi saksi kebangkitan dan pemberita bersama orang beriman di sepanjang zaman, memberitakan bahwa fajar hidup mereka merekah karena Yesus bangkit. Mari sambut Dia yang telah bangkit. Kita akan memuji Tuhan, membuka ibadah kita pada pagi ini dari Nyanyian Kidung Jemaat nomor 208 ayat 1, 2, dan 5. Saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari Nyanyian Kidung Jemaat nomor 208 ayat 1, 2, dan 5. Fajar hidup merekah. Saudara-saudara kekasih Kristus, ibadah Paskah pagi ini terjadi dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang karya keselamatannya kita rayakan saat ini. Kiranya rahmat dan damai sejahtera Tuhan beserta saudara-saudara sekalian. Mari kita mendengarkan nat introitus diambil dari Injil Yohanes. Silakan Bapak Ibu Saudara mengambil Alkitab. Yohanes pasal 11 ayat 25. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati."
Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyambut nats pembimbing kita pada pagi ini dengan memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 202 ayat 1 dan 3, Maut sudah menyerah. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Saudara-saudara, kematian dan kebangkitan Kristus adalah wujud nyata cinta kasih Allah yang melampaui dosa-dosa kita. Marilah kita datang kepadanya dan mengakui dosa-dosa yang telah merusak relasi kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Sang Pemilik kehidupan, terima kasih atas karunia keselamatan dalam Kristus Yesus. Kasih-Mu yang besar mengubahkan segala sesuatu di dunia ini. Oleh karena itu, ubahkanlah diri kami menjadi orang-orang yang selalu menghargai kehidupan yang Engkau berikan. Terima kasih atas topangan dan penghiburan dari-Mu di tengah-tengah masa-masa sulit ini. Oleh karena itu, tolonglah kami memperoleh ketenangan dan kedamaian di dalam hati kami, agar kami mampu menjalani hari demi hari di dalam pengharapan. Terima kasih atas kasih dan janji pemulihan yang Engkau nyatakan. Oleh karena itu, buatlah kami melakukan apa yang Engkau perintahkan, untuk selalu mengambil langkah-langkah aktif dalam menghadirkan kehidupan bagi sesama yang menderita dan lemah. Tuhan Sang Pemilik kehidupan, ampunilah kesalahan dan dosa-dosa kami yang kami perbuat, baik yang sengaja maupun yang tidak. Jadikanlah kami saksi yang setia, mengabarkan karya kematian dan kebangkitan-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, kita menyambut dengan memuji Tuhan kembali dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 340, ayat 1 dan ayat yang kedua, Hai bangkit bagi Yesus. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji Raja dan jangan menyerah.
bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya. Hadapilah tantangan, harinya inilah, dan Dia tak terbilang pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin kau tegak, dan Dia tak terbilang pasukan kuasa gelap. Semakin berbahaya, semakin kau tegak. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dan segala zaman dan di setiap jemaat, hendaklah kita mengaku kepercayaan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama. Untuk itu saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama demikian. Aku percaya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sambil kita masih tetap berdiri, kita arahkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan yang pada pagi ini akan disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Charles Bultom. Mari kita menyambut firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan kembali dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 188 ayat 1, 2, dan 3. Kristus bangkit soraklah. Kristus bangkit soraklah. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dalam ibadah Paskah ini, kebangkitan Yesus Kristus, dan mari kita berdoa. Syukur kepada Allah karena Yesus Kristus telah bangkit. Yesus Kristus telah menelan kematian, menelan akan kegelapan, dan muncul sinar terang dari kubur Yesus Kristus. Kami bersyukur karena pengharapan itu nyata, dan iman kepada Yesus Kristus memberikan kami semangat untuk kami menjalani hari-hari ini dengan mendekatkan diri, dengan membaca firman Tuhan dan berbuat baik di tengah-tengah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan, diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 22. Lembaga Kitab Indonesia memberi judul Kebangkitan Kita. Dan tema yang diambil adalah Kristus telah bangkit, kita memperoleh hidup. Ayat 12. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andaikan Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita membaca, mencintai, dan melakukan firman dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah Kristus. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ibadah fajar ini ada sebuah pertanyaan yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya kira-kira demikian. Kalau dalam ibadah di rumah Bapak Ibu masing-masing, tiba-tiba ada orang yang meninggal puluhan tahun yang lalu, siapapun itu, seperti saya, bapak saya baru beberapa bulan yang lalu meninggal, lalu tiba-tiba orang itu, orang yang kita kasih itu, duduk bersama-sama dengan kita dalam ibadah hari ini. Apa respon Bapak Ibu kira-kira? Saya menduga ada dua respon kalau kita melihat orang yang masih hadir dalam kehidupan kita hari ini. Yang pertama pasti kita akan kabur, takut, ya. Atau respon kedua adalah kalau itu orang yang kita kasihi, ya, kita sering mimpi, kita menjadi merasa terenyuh dan kita akan menyambut orang itu. Karena kita mengenal orang itu dan mengharapkan orang itu hadir dalam kehidupan kita. Inilah dua respon yang sering terjadi ketika seorang bangkit. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kebangkitan itu adalah sebuah pengalaman yang Yesus lakukan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ada banyak orang tidak percaya. Ya. Saya ingat ada satu film, ya, yang menarik. Ya. Bapak Ibu pasti tahu film Coco, ya. Kalau film Coco adalah sebuah film yang memperkenalkan tradisi Meksiko, ya. Ada sebuah tradisi yaitu perayaan Dia de Muertos, ya. Perayaan yang menjadi reuni keluarga besar antara dua dunia, antara kehidupan yang fana di tengah-tengah dunia ini dan kehidupan setelah kematian, ya. Dan diperankan oleh seorang anak kecil yang bernama Miguel, ya. Miguel tumbuh dalam sebuah keluarga dalam tradisi untuk membuat sepatu, dan dalam tradisi keluarga mereka musik adalah sebuah petaka, ya. Musik itu tidak boleh didengarkan, ya. Sampai satu ketika Miguel ini mau ikut pentas, ya. Dan cara dia untuk ikut dalam pentas di Dia de Muertos itu adalah dia mengambil gitar seorang musisi yang sudah meninggal yang bernama Erneste de la Cruz, ya. Dan ketika dia mengambil gitar de la Cruz itu, dimulailah pengalaman perjumpaan antara kehidupan dan kematian. Saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam tradisi kita orang Kristen, ya, dan juga budaya-budaya di gereja-gereja, kita kadang-kadang menghilangkan tradisi-tradisi seperti ini. Kisah-kisah perjumpaan antara dunia fana dan dunia sorga. Padahal, ya, Alkitab mencatat ada banyak peristiwa di mana orang-orang pilihan Tuhan itu dapat melihat malaikat naik dan turun surga. Ya. Saya beri contoh misalnya Stefanus, ya, ketika dirajam dalam Kisah pasal 7, dia melihat malaikat Tuhan dan kemuliaan Tuhan terbuka. Ya. Demikian juga ketika kita membaca kisah Yakub di Betel,
Yakub juga melihat bagaimana malaikat Tuhan turun naik ke surga. Ya. Dan juga pengalaman Paulus ketika dia dibawa ke Firdaus dan langit ketujuh. Ya. Saya tidak tahu apakah ada kesamaan, tetapi kisah-kisah itu menjadi kisah yang dituliskan di tengah-tengah Alkitab bahwa memang betul ada kehidupan setelah kematian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, sayangnya dalam pembacaan kita dalam 1 Korintus pasal 15 ada orang-orang yang tidak percaya kepada kebangkitan. Menolak bahwa Yesus hidup. Menolak bahwa Yesus itu direka-reka oleh murid-murid tentang berita kebangkitan itu. Dan orang-orang itu adalah orang-orang yang menguasai bait Allah. Orang-orang Saduki tidak percaya akan kebangkitan. Mereka menolak berita kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebabnya respon mereka ketika mendengar berita kebangkitan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 2 dikatakan mereka marah ketika para rasul berbicara tentang kebangkitan Yesus Kristus. Ya. Bahkan Paulus dianggap sebagai peleter dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 18. Mereka juga mengejek dan tidak mendengar pemberitaan tentang Rasul Paulus. Sampai akhirnya Paulus dihadapkan di dalam ruang pengadilan. Tetapi iman Kristen memberikan kita dua hal dalam menjawab penolakan dan keraguan agama. Berita tentang Yesus Kristus itu harus kita dengungkan terus. Berita tentang kebangkitan Yesus Kristus itu harus kita nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, ada dua bagian yang perlu kita lakukan ketika kita mendengarkan berita kebangkitan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita harus meyakini bahwa kita adalah orang berdosa. Kita adalah keturunan daripada Adam pertama, dan kita membutuhkan keselamatan dari Yesus Kristus. Dan kebangkitan adalah bentuk pengharapan. Karena kematian telah ditelan. Kegelapan telah ditelan oleh karena sinar daripada Yesus Kristus. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, Yesus mengundang masuk untuk kita dapat menjadi anak-anak terang. Sebabnya Yohanes pasal 11 ayat 25 dikatakan, Akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Kita yang dulu sebagai orang berdosa, mati secara rohani dan juga secara jasmani, dibangkitkan oleh karena kebangkitan Yesus Kristus. Kita dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah kepada berita ini. Yakinkanlah diri kita bahwa Alkitab menjadi sumber untuk menumbuhkan iman kita. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah era post-truth hari-hari ini, di tengah banyaknya beredar hoax, ajaran-ajaran sesat, bahkan pendapat-pendapat yang berseliweran di media massa hari ini, kita harus memiliki satu standing point, satu titik pijak yang kuat untuk kita tetap bertahan. Ya. Sebagaimana murid-murid tidak terpengaruh oleh pandangan orang-orang Saduki yang menolak kebangkitan, maka kita pun harus berkata sama seperti Paulus. Dia berkata dalam Yohanes pasal 10 ayat 28. Injil Yohanes, ya. Yohanes 10 ayat 28. Yohanes berkata, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak
akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Yohanes pasal 10 ayat 28 dikatakan bahwa pasti kita tidak akan binasa, oleh karena Yesus Kristus sudah bangkit. Inilah yang perlu kita beritakan di tengah-tengah zaman yang penuh dengan relativisme ini. Kepastian kita tidak akan binasa. Demikian Rasul Paulus Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 36 dikatakan bahwa jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti, ya, ada kata pasti itu, bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ya. Ini kata-kata yang harus kita ucapkan dengan pasti, bahwa Yesus Kristus bukan manusia menjadi Tuhan, tetapi Tuhan yang menjadi manusia. Ya. Ingat baik-baik ya Bapak Ibu. Yesus Kristus itu bukan manusia menjadi Tuhan. Tetapi Yesus Kristus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia yang berkorban untuk kita umat berdosa. Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 19 dikatakan, tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama mereka, tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Tetapi Paulus katakan dengan pasti bahwa ia, dalam arti Yesus itu hidup. Sebabnya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sudah mendengar firman Tuhan hari ini, kita harus punya keyakinan bahwa Yesus bangkit, dan kita juga harus beritakan dengan kata yang pasti kepada dunia, kepada orang-orang yang belum percaya bahwa Yesus hidup. Yesus bangkit dari kematiannya, menelan kegelapan, menelan kematian, supaya menjadi yang sulung yang Tuhan bangkitkan. Sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mendorong buat kita di dalam hari Paskah hari ini, mari firman Tuhan mengingatkan kita, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Cara kita untuk menumbuhkan iman kita, satu-satunya adalah baca firman Tuhan. Terus gali firman Tuhan. Itulah yang menumbuhkan iman kita. Jangan biarkan kegiatan-kegiatan yang lain menomorduakan kita untuk membangun relasi dengan Tuhan. Mari kita ambil komitmen mulai hari Paskah hari ini. Saya mau setia membaca firman Tuhan. Saya mau setia untuk membangun kepercayaan diri saya supaya tidak goyah di tengah-tengah banyak berita hoax, pengajaran yang palsu, untuk saya kembali kepada Alkitab. Dan yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, respon kita setelah kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan hari ini, mari kita nyatakan iman kita dengan perbuatan baik, mengasihi, bahkan memberitakan Kristus dengan perbuatan-perbuatan yang baik di tengah-tengah hidup kita. Kiranya ini dapat mendorong kita untuk menjadi saksi-saksi kebangkitan Yesus Kristus, baik hari ini dan seterusnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam ibadah fajar ini kami diingatkan bahwa iman percaya kami tumbuh oleh karena kami mendengarkan berita firman Tuhan. Iman tumbuh oleh karena pengenalan kami dengan Kristus. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami setia membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Supaya dengan demikian kami mendapatkan kebahagiaan dalam hidup ini. Firman Tuhan menjadi cermin, firman Tuhan menjadi filter, firman Tuhan menjadi kacamata untuk kami menilai zaman, sehingga kami tidak tergecoh
tidak tertipu oleh zaman ini. Dan kami mendapatkan penyertaan Tuhan, mendapatkan petunjuk-petunjuk yang pasti dalam kehidupan kami hari ini dan ke depan. Dan kami berdoa ya Tuhan, agar kami dapat menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masa pandemi ini. Inilah masa yang Tuhan izinkan bagi gereja Tuhan dan bagi orang percaya untuk kami belajar berbagi, belajar menyatakan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itulah panggilan Tuhan bagi kami setiap orang percaya. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam doa syafaat dalam ibadah Fajar Paskah pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kami dapat melakukan ibadah Paskah bersama dengan seluruh gereja Tuhan di dunia ini. Kami bersyukur karena kami diingatkan bahwa kami memiliki keyakinan yang pasti bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan, tapi ada kebangkitan di mana Tuhan menyediakan sebuah rumah abadi bagi setiap orang percaya. Kiranya pengharapan itu mendorong kami untuk kami tetap menjaga kesucian, kekudusan hidup, dan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Dalam panggilan kami masing-masing, baik kami sebagai pelajar, mahasiswa, kami sebagai karyawan, kami sebagai pemimpin, kami sebagai majelis, kami sebagai para hamba Tuhan, mengerjakan tugas panggilan kami dengan sungguh-sungguh. Karena ada satu masa, Tuhan menuntut pertanggungjawaban atas setiap kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, berikan kami bijaksana agar kami dapat menjalani kehidupan kami dan kami terhindar dari lubang-lubang dosa dan kami dapat terus menjadi berkat buat orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa secara khusus berkati gereja-gereja Tuhan yang saat ini merayakan Paskah, berkati mereka agar mereka tidak
merasakan lagi ada kekurangan di tengah-tengah pelayanan mereka. Tetapi yang ada adalah suatu kuasa yang terus Tuhan berikan agar gereja Tuhan dapat berkarya, dapat menggembalakan setiap umat di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, berkati buat pemerintah agar dapat bekerja sama dengan gereja untuk dapat memberikan pelayanan pastoral supaya keluarga-keluarga, warga jemaat dan seluruh rakyat dapat bersama-sama melewati masa pandemi ini. Kami percaya Tuhan cinta bangsa ini dan Tuhan juga cinta gereja Tuhan di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa juga ya Tuhan, berkati buat beberapa tempat yang mengalami bencana. Hadirlah Engkau di tengah-tengah mereka. Utuslah penolong, bahkan Engkau juga gerakan kami untuk menjadi berkat buat mereka. Kami bersyukur juga Tuhan juga mengutus sinode untuk membuka pos-pos pelayanan di NTT. Kami berdoa biar sinode kami juga terus berkembang. Berkati buat ketua majelis dan berkati buat ketua sinode agar mereka juga dapat terus saling mendukung dan menopang. Terima kasih ya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh keluarga-keluarga di tengah warga jemaat. Kiranya damai Tuhan tinggal tetap atas mereka. Meski mereka tinggal di rumah, tetap ada kerukunan, kasih, bahkan ada berkat yang cukup tersedia buat keluarga lepas keluarga. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang pernah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki persembahan syukur. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh syukur, mari kita haturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman-Nya dalam 1 Petrus 2 ayat 5, demikian firman Tuhan, biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita memuji Tuhan sambil kantong persembahan diedarkan, kita memuji Tuhan dari nyanyian NKB nomor 199 ayat 1 dan 2. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Yesus Tuhanku,
Begitu banyak waktu yang terbuang, sedikit lebih bagimu. Sebab kurang kasih pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatimu. Berapa yang terbilang kau cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Bapa yang maha baik, dalam nama anakmu Yesus Kristus, segala puji dan syukur hanya kepadamu. Karena kemurahan-Mu saja, kami dapat hidup dalam karya keselamatan yang Engkau anugerahkan. Pada saat ini kami telah mengumpulkan pemberian sukarela yang asalnya daripadamu juga. Kiranya apa yang telah terkumpul ini dapat dipakai dan dikelola sesuai dengan kehendak-Mu untuk perluasan kasih serta kabar keselamatan bagi seluruh makhluk ciptaan-Mu di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi ini. Dia yang telah menebus kita dari belenggu dosa, karena itu marilah kita mengisi kemerdekaan dari dosa ini untuk memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita sesuai dengan firman-Nya. Kita akan memuji Tuhan dari nyanyian pengutusan dari BLP nomor 168 ayat 1 dan ayat yang kedua. Dan pada ayat yang kedua, saya mengundang jemaat sekalian untuk bangkit berdiri dan kita akan menerima doa berkat dari Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Charles Gultom. BLP nomor 168 ayat 1 dan 2. Dan pada ayat yang kedua, kita semua bangkit berdiri. Ku melayani Tuhan. Saudara-saudara, Dia telah menebus kita dari belenggu dosa. Karena itu, marilah kita mengisi kemerdekaan dari dosa ini untuk memuliakan Tuhan sepanjang hidup kita, sesuai dengan firman-Nya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.